Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisa Mardika Febriandra dengan NRP 224010 165. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil data yang saya peroleh yaitu yang menggunakan aplikasi Smart PLSM dan juga menggunakan aplikasi NTivo. Lalu di sini saya akan menjelaskan eh, hasil dari data yang sudah saya peroleh, yaitu dengan judul pengaruh komunikasi dan kerjasama tim terhadap kepuasan kerja. Komunikasi menjadi X1, lalu kerjasama tim menjadi X2, dan kepuasan kerja menjadi Y. Yang pertama, yaitu mencari outer modelnya. Calculate, lalu ke PLSM algorithm. Start calculation. Lalu yang pertama yaitu pada outer loadings. Pada hasil yang sudah ada, ini data yang harus dihasilkan yaitu harus lebih dari 0,7. Dan pada data yang saya peroleh, ini hasilnya rata-rata lebih dari 0,7. Namun ada satu nilai yang kurang dari 0,7, tapi masih lebih dari 0,5. Maka masih dapat diterima. Lalu yang kedua, yaitu construct, reliability, dan validity. Pada current batch alpha, di sini data yang dihasilkan harus lebih dari 0,7. Dan yang sudah dan hasil yang sudah diperoleh di sini melebihi 0,7. Lalu untuk composite reliability-nya juga di sini harus melebihi 0,7. Dan pada data yang hasil data yang sudah saya peroleh di sini melebihi 0,7. Lalu untuk average variance-nya di sini harus melebihi 0,5. Dan eh, melalui data yang sudah saya peroleh di sini hasilnya lebih 0,5. Maka data ini dinyatakan reliable. Lalu yang ketiga yaitu diskriminan validity. Pada diskriminan validity di sini menggunakan formal Laker criterion. Nah, pada data diskriminan validity formal Laker criterion ini, data yang diperoleh itu harus melebihi 0,93. Namun pada data yang saya dapat, di sini kurang dari 0,93. Maka terdapat variabel yang tidak valid. Dan di sini memperlihatkan bahwa data yang diperoleh itu lebih besar dari nilai data yang atas. Maka bisa dijelaskan bahwa data pada diskriminan validity Fornell Laker ini tidak valid pada variabelnya. Lalu yang keempat yaitu mencari inner model. Yang pertama yaitu R-square. Pada R-square, ini data yang diperoleh harus melebihi 0,7 dan pada data yang sudah saya peroleh ini hasilnya melebihi 0,7. Maka dinyatakan kuat. Lalu ada F-square juga.
Lalu F-square ini merupakan data yang mempengaruhi setiap variabel. Dan pada data ini harus melebihi 0,335 dan pada hasil yang tertera pada data yang saya peroleh ini hasil kurang dari 0,35, maka pada X1 kepuasan kerja terhadap kerjasama tim itu tidak berpengaruh besar dan juga komunikasi terhadap kerjasama tim juga tidak terlalu besar pengaruhnya. Lalu kita akan mencari UJT atau hipotesis. Lalu di sini kita akan mencari UJT atau hipotesis yaitu dengan di-calculate, lalu ke bootstrapping. Di sini menggunakan signifikasi level 0,05. Lalu yang pertama yaitu pada Pratt coefficient. Pada Pratt coefficient, eh, tes statistik ini harus melebihi dari 1,96. Dan pada hasil data yang sudah saya peroleh, ini melebihi 1,96. Lalu untuk p-value, ini harus di bawah 0,05. Namun pada kerjasama tim terhadap kepuasan kerja di sini di atas 0,05. Dan juga untuk komunikasi terhadap kepuasan kerja di sini di bawah 0,05. Jadi untuk kerjasama tim terhadap kepuasan kerja itu eh, tidak berpengaruh secara signifikan. Namun untuk komunikasi terhadap kepuasan kerja karena PVL-nya juga di bawah 0,05, maka ini berpengaruh signifikan atau berpengaruh positif. Lalu yang kedua mencari specific indirect. Namun karena di sini saya tidak ada mediasi, jadi tidak ada hasil data yang tertera pada specific indirect effects. Lalu selanjutnya pada aplikasi NVivo, judul penelitian saya yaitu analisis motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan studi kasus pada CV Kamboja Hati. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian motivasi dari pimpinan terhadap peningkatan kinerja karyawan di CV Kamboja Hati. Lalu yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kinerja karyawan, terutama pada saat periode beban puncak atau peak season di restoran. Yang ketiga, bagaimana dampak tumpang tindih tugas, yaitu job desk, dan jam kerja lembur terhadap efektivitas tim kerja. Di sini saya sudah membuka NVivo-nya. Lalu untuk membuat folder baru bisa di blank project, lalu dikasih judul dan juga di browse untuk foldernya. Tapi karena saya sudah memasukkan foldernya, bisa tinggal di pencet untuk folder yang sudah dimasukkan. Lalu di sini pada file sudah dimasukkan filenya, yaitu file informan 1 dan 2. Lalu ke notes.
Di sini karena saya sudah membuat tema pada hasil wawancaranya, jadi untuk memasukkan kata kuncinya yaitu bisa langsung di copy. Contohnya ini meningkatkan kinerja. Lalu di copy, misalnya kata kuncinya meningkatkan kinerja. Diklik 2, ini bisa langsung dimasukkan ke tema-tema yang sudah tertera di sini. Lalu setelah memasukkan kata-kata dari hasil wawancaranya, yaitu pencet shift, lalu dipencet untuk temanya, lalu ke query, lalu ada ini word frequency. Word cloud. Di sini bisa terlihat untuk visualisasi word cloud-nya. Jadi dalam skripsi kualitatif, fitur word cloud ini pada NVivo berfungsi sebagai alat visualisasi data untuk tema, lalu pola, dan kata kunci yang paling sering muncul untuk memperkuat analisis. Lalu pada tree map-nya ada pada di bawah word cloud. Jadi tree map ini berfungsi sebagai alat hierarkis yang menunjukkan perbandingan proporsi data melalui kotak atau tabel berwarna agar mudah untuk dianalisis. Pada kotak motivasi ini terdapat kotak yang lebih besar dibanding yang lain. Lalu di sini ada analisis pembahasan berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu pemilik, dan informan 2 staff manager pada CV Kamboja Hati. Berikut merupakan analisis mengenai motivasi dan kinerja yang terkait dengan fenomena beban kerja. Berdasarkan hasil wawancara, pada informan 1 mengartikan motivasi sebagai instrumen vital untuk menggerakkan kinerja karyawan, terutama di sektor operasional seperti restoran. Pemilik memahami bahwa dorongan motivasi adalah kunci untuk memastikan setiap individu menjalankan peran mereka dengan maksimal guna mencapai efisiensi organisasi. Dari hasil wawancara, informan 1 mengatakan bahwa di perusahaan ini karyawan cenderung membutuhkan motivasi dalam bekerja. Karena dengan adanya motivasi dari saya selaku pemilik perusahaan ini dapat meningkatkan kinerja karyawan di sini. Lalu informan 2 memaknai motivasi dari sudut pandang kepercayaan atau trust. Baginya kepercayaan yang diberikan oleh pemilik untuk mengembangkan perusahaan merupakan bentuk motivasi intrinsik yang kuat. Hal ini selaras dengan visualisasi kata word cloud, di mana kata peran dan tim menonjol, menunjukkan bahwa sinergi antara arahan pimpinan dan tanggung jawab staf sangat menentukan keberhasilan tim dalam mencapai target. Lalu intensitas pekerjaan di CV Kamboja Hati cenderung meningkat secara signifikan, terutama pada periode libur atau akhir pekan, beban puncak. Tingginya volume pembeli memicu perubahan beban kerja yang berpotensi menurunkan kinerja karyawan. Fenomena ini tercermin dalam kata lembur dan menekan pada word cloud yang menggambarkan situasi kerja saat pada resto sedang padat. Lalu informan 1 mengatakan bahwa kalau menyebabkan penurunan kinerja karyawan di perusahaan ini biasanya karena tuntutan di sini terbilang tinggi dengan jam kerja yang kadang sering adanya lembur kerja karena padatnya pembeli.
Informan 2 menambahkan bahwa pada kondisi sibuk terjadi ketidakjelasan job desk di mana pelayan harus membantu tugas lain secara bersamaan. Ketidaksejahteraan ini jika tidak dimitigasi dapat menyebabkan stres dan kebingungan bagi karyawan, sebagaimana yang muncul dalam visualisasi word cloud. Untuk menjaga stabilitas kinerja di tengah tekanan yang tinggi, pihak manajemen menerapkan solusi yang menyentuh aspek material maupun kesejahteraan psikologis. Solusi ini bertujuan agar karyawan tetap merasa dihargai meskipun berada dalam situasi kerja yang sulit. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dalam beberapa kesimpulan. Yang pertama, pentingnya motivasi kepemimpinan. Motivasi kerja yang diberikan oleh pemilik perusahaan sangat dibutuhkan oleh karyawan dan manajer untuk meningkatkan kinerja operasional. Bagi manajer, motivasi tersebut dimaknai sebagai amanah dan kepercayaan untuk mengembangkan perusahaan. Yang kedua, ada penyebab penurunan kinerja. Penurunan kinerja karyawan di CV Kamboja Hati terutama disebabkan oleh beban kerja yang tinggi, terutama pada hari libur atau akhir pekan. Hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan kerja, lembur, dan tumpang tindih tugas atau job desk, di mana karyawan harus membantu bagian lain karena padatnya pembeli. Kesesuaian dengan word cloud. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan word cloud. Fenomena tekanan kerja ini terkonfirmasi dalam visualisasi data melalui kata-kata dominan seperti lembur, menekan, dan stres. Namun, perusahaan berupaya menyeimbangkannya melalui penguatan peran tim dan efisiensi kerja. Lalu ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, evaluasi struktur pembagian kerja. Mengingat informan menyebutkan adanya percampuran tugas saat kondisi ramai, perusahaan sebaiknya menyusun kerja yang lebih jelas atau menambah tenaga kerja paruh waktu, khusus pada hari libur agar efisiensi tetap terjaga tanpa membebani satu posisi secara berlebihan. Lalu yang kedua, formalisasi sistem motivasi. Selain mengadakan perkumpulan mingguan untuk membahas faktor kinerja, perusahaan dapat mengimplementasikan sistem penghargaan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.